Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin pasat dan angin anti pasat. Apa itu angin pasat? Angin pasat adalah angin yang bertiup sepanjang tahun dari wilayah subtropis ke daerah ekuator. Angin pasat terbagi menjadi angin pasat timur laut yang berhembus di belahan bumi utara dan angin pasat tenggara yang berhembus di belahan bumi selatan. Di daerah tropis, kedua angin pasat bertemu. Lokasi pertemuan angin pasat ini disebut dengan daerah konvergensi antartropik atau DKAT. DKAT merupakan suatu zona pusat tekanan rendah dengan suhu tinggi dibandingkan daerah di sekitarnya. Lokasi DKAT ini bergerak setiap 14 hari ke utara dan selatan bolak-balik mengikuti matahari. Kalian bisa perhatikan di gambar ini. Ini adalah proses angin pasat dan anti pasat. Massa udara di daerah subtropik di sekitar lintang 20 derajat dan 30 derajat turun lagi secara vertikal sebagai angin kering disertai dengan kenaikan suhu. Angin kering menyerap uap air di udara dan permukaan daratan. Karena proses penyerapan inilah, di daerah subtropik terbentuk gurun-gurun. Daerah tempat turunnya massa udara itu merupakan wilayah tenang sehingga disebut daerah subtropik. Angin pasat timur laut dan angin pasat tenggara, kedua angin pasat tersebut kemudian bertemu di sekitar wilayah khatulistiwa. Wilayah khatulistiwa memiliki tingkat kepadatan atau kerapatan udara yang renggang. Hal itu karena suhu udaranya senantiasa tinggi, sehingga massa udara dipaksa naik secara vertikal untuk kembali bergerak sebagai angin anti pasat. Demikian seterusnya berulang-ulang. Akibat kenaikan massa udara, wilayah khatulistiwa terbebas dari angin topan, sehingga senantiasa tenang dan dinamakan doldrum atau teduh khatulistiwa. Apa itu angin anti pasat? Angin anti pasat adalah angin yang mengalir turun dari daerah tropis ke wilayah subtropis. Di belahan bumi utara disebut anti pasat barat daya dan di belahan bumi selatan disebut anti pasat barat laut. Angin anti pasat bersifat kering dan menjadi faktor terbentuknya gurun di dunia seperti gurun Sahara dan gurun Australia. Angin global ini terbentuk karena adanya rotasi bumi yang menyebabkan terjadinya efek Coriolis. Di lintang 20 derajat sampai 30 derajat lintang utara dan selatan, angin anti pasat akan kembali turun secara vertikal menjadi angin yang bersifat kering. Angin kering itu ternyata menyerap uap air yang terdapat di udara dan di permukaan daratan. Ini mengakibatkan terbentuknya gurun di permukaan bumi seperti gurun Sahara, gurun di Saudi Arabia, dan gurun di Australia. Angin anti pasat ini terjadi sebagai akibat dari gerakan rotasi bumi hingga berdampak pada efek Coriolis. Untuk daerah di sekitar subtropik 30 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan selatan, terdapat daerah yang disebut dengan teduh subtropik. Di sini udaranya cukup tenang saat turun dari atas namun tidak terdapat angin. Sedangkan untuk daerah yang berada di kawasan ekuator yaitu 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan juga terdapat daerah tenang, disebut daerah teduh ekuator atau daerah doldrum. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.